Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama pembelajaran berlangsung, dilarang untuk mute atau bersuara. Jadi langsung kalian unmute ya. Jadi biar Ibu fokus. Nanti kalau misalnya ada sesi Ibu bertanya ke kalian, jadi baru kalian yang unmute sendiri. Nah, kita mulai ke materi selanjutnya, yaitu adalah ciri dan karakter kewirausahaan. Sebelumnya Ibu absensi dari IPA 1 ada semua hadir? Bilang hadir gitu ya. IPA 1 hadir semua? Ibu. Hadir. Yusi, Sarah, Ibnu, terus siapa lagi? Mariam. Terus siapa lagi? IPA 1. Adakah yang bersuara lagi? Nabila, Febri Nabila. Terus siapa lagi IPA 1? Boleh di-on-kan kameranya sementara saya pembelajaran sampai 9:50 kok nggak lama. Terus dari IPA 2 IPA 2 hadir? IPA 2. Halo. IPA 2 kayaknya lagi bimbingan, Bu. Oh, masih bimbingan ya? Ya udah. IPA 3 hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Oke, siap. IPA 4 Hadir, Bu. Hadir, Bu. IPA 5 Hadir, Bu. Hadir. IPA 6 Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah udah 73 orang. Mudah-mudahan makin bertambah karena Ibu pingin kalian semuanya hadir. Nah, sebelum kita memasuki teori selanjutnya atau materi selanjutnya tentang ciri dan karakter wirausaha, sebenarnya Ibu mau ngasih pertanyaan nih. Ada yang bisa jawab kah? Kalau ada yang bisa jawab, nanti sebutin namanya. Jadi nanti langsung Ibu kasih nilai plus, ibaratnya ngasih nilai tambahan gitu ya. Sambil dibuka catatannya juga boleh. Wirausaha itu asalnya dari mana sih? Ada yang bisa jawab? Wirausaha itu asal katanya dari mana dan apa sih kata sesungguhnya gitu? Ada yang bisa jawab? Ayo dibuka lagi catatannya, boleh dibuka lagi materi yang pernah Ibu share dan langsung dijawab. Bu, misalkan Bu, saya Bu, misalkan nama saya Rima, kelas MIPA 1 misalkan gitu. Ada yang bisa jawab? Duh, nggak dicatat apa ya? Materinya nggak dibaca-baca apa? Ya, ada yang bisa jawab? Bu. Pertanyaannya apa, Bu? Bisa diulang, Bu? Pertanyaannya bisa diulang, Bu. Pertanyaannya, apa itu wirausaha itu asal katanya apa dan apa sih pengertian sebenarnya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ada yang bisa jawab? Bu. Saya, Bu. Naila Taufika. Tunggu. Ibu siapin kertasnya dulu buat nyebutin nama kalian. Buat sebutin nanti kalian sudah jawab. Tunggu ya, sebentar. Satu pertanyaan, satu orang. Siapa yang paling cepat? Hanianisha, Bu. Hanianisha, Bu. Hanianisha, Bu. Naila Taufika, Bu. Hanianisha, Ibu. Saya melihat sesuai yang acukan tangan. Saya kasih kesempatan ke Dwi Siska Cantika, 10 IPA 4. Apa Dwi Siska? Saya tulis namanya nih. Tadi pertanyaannya, wirausaha menurut asal katanya ya, Bu ya? Iya, siap. Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti peluang. Terus usaha berarti perbuatan amal, bekerja dan atau membuat sesuatu.
pengertian sebenarnya dari wirausaha adalah Kalau dari KBBI itu adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Nah, kalau menurut Siska sendiri, apa sih wirausaha itu? Biar dapat nilai tambah lagi nih, biar makin komplit kesimpulannya. Orang wirausaha itu orang yang mau berusaha gitu, berusaha bekerja gitu, apa gimana, Bu? Orang yang mau berusaha di dalam bidang usaha yang akan dia rancang. Ya? Ya, begitu. Oke, makasih Siska. Pertanyaan kedua, sebelum kita masuk materi nih. Saya kasih 5 pertanyaan ya, cepet-cepetan ya. Sifat-sifat seorang pengusaha. Silakan langsung angkat tangannya. Ibu Sarah. Yuli. Ayo. Oke, Sarah. Sarah Ekaliani. Yang angkat tangan di Zoom ya. Iya. Langsung sebutin Sarah. Saya, Bu. Ibu Nanti ya. Ayo, Sarah. Sarah kelas berapa? Sarah bisa dijawab apa? Sifat-sifat orang pengusaha percaya diri, kepercayaan diri akan mengaruh gagasan, karsa, inisiatif, kreatif, keberanian, ketekunan, semangat kerja, kegairahan bekerja. Ya, bagus jawabannya. Sekarang pertanyaan ketiga. Bentar, saya cari dulu pertanyaannya yang susah-susah. Biar nanti kalau ada yang mau menjawab bingung mereka. Apalagi ya. Sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin diantaranya memiliki visi yang jelas adalah pengertian dari langsung sebut namanya, langsung sebut jawabannya. Apa? Hani Anisha, Bu. Hani, iya Hani. Apa? Kepemimpinan rekayasa bukan, Bu? Betul. Hani kelas IPA 5 ya. Iya, Bu. Hani, mana Hani Aisyah? Hani Anisha. IPA 5. Dua lagi ya, dua lagi pertanyaannya. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Pengertian dari apakah tersebut? Ayo, ada yang bisa jawab? Fadila, Bu. Siti Fadila, oke. Wow, kurang cepat. Siti Fadila, apa jawabannya? Kewirausahaan. Kewirausahawan. Kewirausahaan dalam? Bentar, Bu. Wirausahawan itu di dalam apa? Di dalam sifat yang apa? Kepemimpinan, kepelaporan, keteladanan. Bukan, ada yang lain? Jadi dia benar wirausahawan, tapi wirausahawannya itu di sifat apa gitu? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa? Yuli, Bu. Keberhasilan dan kegagalan. Bukan, ada yang lain? Saya, Bu. Apa? Usahawan berani mengambil resiko, bukan, Bu? Oke, benar. Ibnu kelas berapa? MIPA 1. Ibnu Salam, MIPA 1. Satu lagi nih ya, ini udah 5 orang. Satu lagi terakhir, itu yang beruntung. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi. Apakah pengertian tersebut? Ada yang bisa jawab terakhir? Terakhir. Percaya diri, Bu. Apa? Nadila? Percaya diri. Yuli, Bu. Ah, iya. Pokoknya yang barengan. Apa? Percaya diri, Bu.
Bukan. Ada yang lain? Orientasi tugas dan hasil. Siapa tuh yang jawab Berorientasi. tuh? Orientasi. Salwa ya? Oke, Salwa kelas IPA 6. Ya, Bu. Udah. Jadi udah dapet 5 orang. Ada Siska dari IPA 4, Sarah dari IPA 1, Hani IPA 5, Ibnu Salam IPA 1, Salwa 10 IPA 6. Jadi semuanya sudah mewakili ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya seperti ini. Jangan lupa dibaca lagi materi-materinya. Jadi kalau misalnya Ibu nanti share, kalian bisa menjawab. Nah, sekarang kita mulai ke materi yang kedua, yaitu tentang ciri dan karakteristik wirausahawan. Jadi, kalian pernah nggak di-mute ya? Yang ada suaranya di-mute dulu. Siapa ini? Yuri. Yuri, tolong di-mute ya, Yuri. Ya, terima kasih. Nah, untuk menjadi wirausahawan itu tidak mudah. Pasti ada cara-cara tertentu atau tips-tips tertentu agar kalian yang ingin menjadi wirausaha itu selalu usahanya lancar dan diberikan kemudahan. Apa sih tipe-tipenya? Tunggu sebentar. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Nah ya. Nah, ini adalah materi pertemuan kedua kita, yaitu masih tetap di bab yang sama, yaitu karakteristik kewirausahaan, hanya subbabnya itu terkait dengan ciri dan karakter wirausaha. Peta materinya masih sama, ada 6 subbab, yaitu yang pertama karakteristik kewirausahawan, perencanaan usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Yang ketiga adalah perancangan dan produksi produk teknologi, transportasi, dan logistik. Yang keempat yaitu adalah penghitungan biaya produksi produk teknologi, transportasi, dan logistik. Yang kelima itu adalah pemasaran langsung produk teknologi, transportasi, dan logistik. Yang terakhir adalah evaluasi hasil kegiatan usaha, produk, teknologi, transportasi, logistik. Tujuannya, Ibu berharap semua siswa-siswi kelas 10 IPA maupun 10 IPS yang sudah belum pelajari PKWU di bagian bab karakteristik, yaitu pertama, menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia adalah berpikir kreatif untuk membuat produk teknologi transportasi, logistik, serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti apa? Jadi Ibu ingin ketika kalian ingin memulai suatu usaha, selain kita meminta ide atau meminta saran dari orang terdekat atau diri sendiri atau pokoknya yang bisa memberikan info-info yang sangat positif buat kita. Nah, kita juga tetap harus berdoa kepada Allah untuk diberikan suatu ibaratnya satu hidayah agar kita tahu bahwa usaha yang harus kita jalani seperti ini gitu. Terus yang kedua adalah menghayati perilaku jujur, percaya diri, mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, dan bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat produk teknologi. Jadi, ketika kalian sudah mulai memasuki namanya usaha, misalnya kalian mau usaha minuman atau makanan, nah, itu kalian harus jujur. Misalkan kalian jualan warung gitu ya, jualan telur. Ketika orang belinya sekilo itu isinya 24, maka kalian harus mengisinya sesuai. Kecuali kalau misalkan telurnya kecil-kecil, baru mungkin ada lebih. Kalau misalkan telurnya ada besar, berarti
pengurangan berapa. Jadi hitungnya sesuai dengan apa timbangan yang dimaksud. Jadi kita harus mempunyai sikap yang jujur. Kedua adalah percaya diri. Ketika kita sudah mulai usaha, ada cobaan atau ada kegagalan sekalipun, kita harus yakin bahwa yang namanya kegagalan itu tidak akan terus yang namanya gagal. Pasti ada saatnya sukses atau pasti ada saatnya kita maju. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri itu adalah sikap yang kita miliki. Misalnya kayak kalian sebagai siswa juga kalian harus mandiri ketika kalian kerjakan tugas. Kalian harus yakin bahwa kemampuan kita itu pasti bisa lebih dari teman kita. Terus kemampuan kita sebelum kita misalkan ada kesusahan gitu kan, kita coba dulu nih sendiri nih, baru ketika kita sudah tidak sanggup untuk mengerjakannya baru kita minta pertolongan orang lain. Selanjutnya bekerja sama, gotong royong, toleransi. Nah, toleransi ini sangat dibutuhkan. Mau itu agama apapun, kita harus saling menghargai, saling tenggang rasa. Ketika kita ingin sholat, ya kita izinkan teman kita untuk sholat. Ketika yang non-muslim juga ingin ibadah, kita izinkan juga mereka untuk ibadah. Jadi indahnya yang namanya toleransi atau indahnya yang namanya bertenggang rasa. Selanjutnya disiplin. Ketika kita mulai berusaha itu mulai bukanya misalkan jam 8, tutupnya jam 5, ya udah seterusnya seperti itu. Jadi apa ibaratnya ya si pengguna atau si konsumen yang biasa berlangganan oleh kalian itu akan oh dia mah bukannya jam 8 cepet. Jadi terus-terusan akan beli ke kalian. Usahakan ketika kalian ingin usaha itu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Misalkan seperti bahan lauk pauk, beras, minuman, atau dan lain sebagainya. Jadi, ibaratnya di saat pandemi seperti ini, kalian usahanya akan terus laku, insya Allah. Terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu sangat penting. Apalagi kalian yang sedang belajar di masa pandemi ini. Memang sulit yang namanya belajar full online seperti ini, lelah mata kita juga. Tugas pun nggak hanya 1-2, tapi kadang hampir semua mata pelajaran itu banyak tugas. Jadi kita juga harus tetap bertanggung jawab, karena kan kita sebagai pelajar. Begitu juga kita mulai usaha, kita juga membutuhkan yang namanya tanggung jawab. Terus mendesain, membuat, mengemas produk teknologi transportasi dan logistik berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Jadi kita udah pingin nih bikin yang namanya minuman teguk misalkan gitu ya. Nah kita desain dulu nih cara pembuatannya. Ntar kemasan botolnya kayak gimana ya? Pakai botol pop ice atau botolnya plastik atau botolnya model tumbler atau seperti apa. Terus ini tuh digunakan, ini tuh diperuntukkan untuk siapa? Untuk anak kecil, apa untuk anak dewasa semua, atau seperti apa? Nah itu yang namanya usaha tuh kita harus berpikir ke arah sana juga gitu. Terus mempresentasikan dan memasarkan produk teknologi transportasi dan logistik dengan perilaku jujur dan percaya diri. Itu seperti yang tadi di sub kedua. Terus yang terakhir adalah melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha, produk teknologi, transportasi, dan logistik. Kemarin Ibu minta tolong buat kalian untuk mempelajari yang namanya Photoshop, Corel Draw, dan Canva. Jadi Ibu pingin ketika nanti kalian sudah mempelajari PKWU ini di kelas 2 atau kelas 3, kalian sudah mengetahui gimana sih caranya mendesain suatu produk, gimana sih caranya mendesain gambar, video, segala macam. Jadi Ibu pingin ada manfaatnya ketika kalian mempelajari PKWU ini. Penilaiannya sudah Ibu jelaskan di pertemuan minggu lalu, masih sama. Penilaian mandiri itu 30%. Penilaian mandiri itu seperti tadi, misalkan nanti ada tugas atau Ibu kasih pretest buat kalian, terus nanti ada yang bisa jawab gitu segala macam. Nah, itu nilai mandiri. Terus ada penilaian kelompok. Ini jikalau ada nanti penilaian kelompok ini biasanya Ibu nanti entar ada project terakhir itu menjelang UAS. Kelompok kaliannya itu nilainya adalah 20%. Penilaian praktek 50%, karena penilaian praktek itu penilaian kita mandiri. Terus misalkan dia gambarnya inovatif, kreatif, dan pemikirannya sangat kritis, nanti nilainya juga 50%. Penilaian sikap 100%,
aktif dalam pelajaran, motivasi dan minat dalam belajar. Subbab pertama adalah ciri-ciri seorang wirausaha. Daftar istilah. Jadi seorang wirausaha itu pasti memiliki ciri-ciri istilah. Yaitu ada ciri. Pertama adalah tanda khas yang membedakan suatu dari yang lain. Ciri. Misalkan gini, kalian pernah lihat anak kembar kan ya? Pasti anak kembar identik. Itu kan kadang nggak bener-bener plok mirip gitu kan. Pasti ada bedanya gitu. Misalkan dia punya ada tai lalat atau dia punya apa ya, kalau misalkan anak kembar tuh bedanya paling kalau nggak ada tai lalat atau nggak bentuk senyumnya atau bentuk wajahnya itu namanya ciri. Jadi beda antara satu dengan yang lain. Misalkan beda juga kalau misalkan antara wajahnya Shita sama wajahnya Naila juga pasti ada bedanya gitu. Oh dia mah Shiva itu alisnya apa kereng gitu misalkan ya. Terus kalau Naila itu senyumnya adalah pipi misalkan seperti itu. Jadi setiap manusia itu pasti ada pembedanya yaitu namanya ciri. Selanjutnya itu adalah watak. Watak adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti dan tabiat. Jadi watak itu setiap manusia pasti punya watak yang ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik. Terus ya, jadi semua orang yang pertama kali kita kenal itu pasti baik. Mereka tidak baik karena kenapa? Pasti ada unsur-unsur yang di belakangnya. Terus ketiga, karakteristik adalah ciri khas atau bentuk watak atau tabiat. Karakteristik, sifatnya Febri itu kayak gimana sih? Soalnya Febri mah orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu kan berarti kan udah dia punya cirinya kayak gitu, terus dia ditambahin karakteristiknya, sifatnya seperti ini, gitu kan. Terus kepribadian itu adalah sifat dan tingkah laku khas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Jadi, misalkan Ahmad Sofa, tolong di mute ya. Kali bareng sama gua antar, tahu gua juga. Boleh belajar. Mas saya di situ. Pasti boleh lah. Mas saya di kelas ini Pak belum itu. Kan ada otak tuanya. Dongeng, Bu. Tolong ya, di mute ya suaranya ya. Dia ini galak. Halo. Tolong di mute, apalagi kalau ngomongnya kasar. Selanjutnya profil. Profil itu adalah pandangan atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Jadi profil misalkan kalian yang punya Instagram atau TikTok atau segala macam sosial media, pasti kan ada profil singkat tentang misalkan namanya Ahmad Sofa, sekolahnya di SMA 2, dia kelas 1, sukanya main bola misalnya gitu. Nah, itu profil jadi hal singkat aja gitu yang dia sukai atau apa, jadi dipajang di situ agar orang-orang tahu. Sifat adalah ciri khas yang ada pada sesuatu dasar watak atau dibawa sejak lahir. Jadi sifat itu biasanya sudah dibawa dari kita sejak lahir, terus nanti diajarkan oleh orang-orang yang bertemu dengan kita. Dan biasanya tuh kalau dari anak kecil, makanya dilarang mengajarkan ke anak-anak yang masih bayi itu hal-hal yang tidak baik. Jadi karena kan nanti mereka akan mencontoh. Jadi biasakan mengajarkan ke adik-adik kita atau ke saudara-saudara kita tuh hal-hal yang baik karena akan ikut mencontoh dari yang tuanya. Ciri dan watak wirausaha, cirinya itu ada percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Percaya diri itu seperti apa? Percaya diri itu adalah kepercayaan, ketidakgantungan, kepribadian mantap, dan optimis. Jadi kita tuh perlu ya namanya percaya diri. Kayak kalian sekarang sekolah, misalkan disuruh gurunya ikut lomba ini, lomba apa? 17 Agustus ikut lomba apa swafoto apa segala macam, percaya diri, pede gitu kan ya, nggak usah bergantung sama orang lain. Kalau misalnya kita bergantung pada orang lain tuh kita nggak bakal maju-maju gitu kan ya. Kita boleh ikut belajar kelompok sama yang lain segala macam, tapi tetap kita punya percaya diri, kita pede gitu kalau misalnya kita mau mulai sesuatu. Terus
kepribadiannya mantap. Jadi ketika saya mau ikutan lomba itu bismillah gitu ibaratnya gitu kan. Jadi jangan lupa selalu ucapkan kata niat dalam hati yang positif. Selanjutnya optimis, yakin bahwa kita bisa. Terus ada berorientasi pada tugas dan hasil. Itu kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba atau hasil, tekun dan tabah. Jadi kalau di yang kedua ini maksudnya itu ketika kita sudah mulai usaha, kita ada hasil yang lebih. Jadi ada hasil yang meningkat. Jangan ketika kita sudah mulai usaha tapi malah turun, tapi harus grafiknya semakin baik. Terus mengambil resiko, mampu mengambil resiko dan suka tantangan. Jadi yang suka tantangan, yang suka mengambil resiko segala macam, nah itu boleh bisa mulai usahanya. Keempat, kepemimpinan itu sudah dijelaskan, itu adalah mampu memimpin. Terus kalau orisinil itu adalah inovatif dan kreatif. Nah, orisinil itu adalah ide yang asli dari kalian, yang inovasinya mau apa, tuh kita mau bikin minuman terkait apa, gambarnya seperti apa, itu. Terus yang terakhir adalah orientasi ke masa depan, pandangan ke depan, perspektif. Jadi seperti kalian yang siswa pasti apalagi kelas IPA gitu kan, biasanya kalau kelas IPA kan berarti hampir semuanya anak-anaknya rajin, anak-anaknya insya Allah sukses gitu kan ya. Nah pimpinannya ke depan gitu, saya mau dapat nilainya yang bagus biar nanti saya gampang masuk kampus negeri atau biar saya nanti gampang cari kerja. Nah itu berpikirnya perspektif, berarti masa depannya maksudnya melihatnya langsung ke masa depan gitu kan. Nah, begitu juga dengan usaha. Jadi ketika kita mulai usaha ini, mudah-mudahan nanti usaha saya terus maju. Karakteristik tipikal entrepreneur menurut Kramerson itu ada lokus pengendalian internal, tingkat energi tinggi, kebutuhan tinggi akan prestasi, toleransi terhadap ambiguitas, kepercayaan diri, berorientasi pada action. Nah, kalau yang tadi bentuknya seperti tabel, nah ini bedanya bentuknya seperti alur, ya. Tapi ini berdasarkan Scrum-McCorn. Terus selanjutnya adalah karakteristik wirausaha berdasarkan Mashkur. Itu ada keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu nggak pernah hilang, sama seperti kalian yang siswa. Terus preferensi kepada resiko menengah, orientasi masa ke depan, aktivitas energik, rangsangan untuk umpan balik, persepsi kepada kemungkinan berhasil, keterampilan dalam pengorganisasian, yang terakhir adalah sikap terhadap uang. Selanjutnya, ciri kepribadian wirausaha menurut Mahfud itu adalah mengetahui target sasaran yang diinginkan. Jadi, yang tadi usaha, misalkan kita jualan permen gitu ya. Permen itu kan nggak semuanya anak kecil boleh kan, karena bisa merusak gigi. Jadi baiknya, saya mau jual permen ini, nanti targetnya ke anak-anak sekolah lah. Nah, anak sekolah itu dari umur berapa gitu. Jadi harus ada targetnya. Misalnya kayak kalian juga siswa, target saya semester 1 ini saya harus dapat nilai 8. Nah, seperti itu. Pasti kan semua orang pasti punya target. Nah, target kalian juga harus target yang bagus-bagus gitu. Mempunyai daya ingat yang baik, jadi harus tahu pengeluaran kemarin tuh sekian, berarti sekarang saya harus lebih dari sekian gitu. Terus tenang dalam reaksi, optimis dalam berusaha, diplomatis dalam berbicara. Nah, ini sangat penting untuk kalian yang usaha, diplomat. Pasti anak-anak yang ikut organisasi daya komunikasinya tuh gampang, mudah. Apalagi ketika ngomong sama orang yang lebih tua atau bertemu dengan teman sejawat segala macam, pasti kan mereka lebih bagus gitu kan, karena mereka udah terbiasa berbicara di depan orang-orang yang tadi, orang dewasa atau yang teman sejawat lainnya. Nah, kalian juga harus mulai dari sekarang harus pintar-pintar mengolah pembicaraan yang baik dan harus meninggalkan pembicaraan yang kotor atau yang kurang baik. Kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ketika kalian
memiliki satu permasalahan, jangan langsung kita ambil, oh langsung aja lah kita tek gitu, jangan. Tapi harus kita pikirin dulu, nanti kalau misalnya saya ngambil keputusan ini, nanti efek ke depannya seperti apa ya? Nanti kalau misalkan saya bertindak seperti ini, nanti ke depannya gimana ya? Nah, jadi kalian harus banyak berpikir terkait seperti itu. Terus bersikap ramah dan sopan. Kalian pernah ngeliat nggak kalau misalkan beli sesuatu di minimarket atau di supermarket atau di toko, pasti ngeliat ada yang judes kan, beli, beli apa? Beli susunya dong Bu, berapa? Nah, itu kan berarti kan ke kitanya nggak enak ya sebagai konsumen yang ingin beli suatu barangnya di toko tersebut. Jadi usahakan kalau kalian jualan atau bertemu siapapun harus ramah dan sopan. Jadi, eh, apa kabar? So, gitu kan ya. Iya, baik. Dengan senyum pun kita tuh bisa dilihat orang tuh adalah ramah dan sopan. Jadi jangan lupa bersenyum. Jangan lupa tersenyum, maksud saya. Bersikap tegas. Kita harus tegas kepada siapapun. Karena tegas itu mencerminkan kita tuh berwibawa agar orang tidak menyepelekan kita. Terakhir adalah berpengetahuan luas. Seorang wirausaha tidak hanya seorang wirausaha tidak hanya bekerja di bidang satu bidang itu. Jadi kalau misalkan kita mau sukses, kita harus belajar di tempat-tempat yang lain. Yang misalkan, oh dia ada UKM yang bagus, kita coba belajar di sana. Siapa tahu nanti usaha saya bisa lebih baik. Gitu. Nah, ini merupakan ciri kepribadian wirausaha menurut Mahfuz. Selanjutnya, profil wirausaha itu ada pertama tadi mengejar prestasi, berani mengambil resiko, mampu memecahkan permasalahan, rendah hati, bersemangat, percaya diri, menghindari sifat cengeng. Nih, yang biasanya masih cengeng, ada masalah apapun langsung nangis atau apa, itu harus dihindari mulai dari sekarang. Karena cengeng itu kita semua boleh nangis, kita semua boleh bersedih ibaratnya gitu ya. Tapi cukup satu kali aja. Sisanya kita harus bangkit, kita harus semangat terus. Karena hidup itu bukan saat itu juga, tapi terus berkelanjutan. Terakhir adalah kepuasan diri. Jadi kalau misalkan kita usaha nih, hari ini kita laku pesat gitu kan ya, besoknya udahlah nggak usah buka dulu lah, orang kemarin aja laku banget. Jangan, tapi terus berkesinambungan. Karena manusia itu emang tempatnya puas diri, tapi puasa jangan hari itu aja, tapi harus setiap hari merasa puas. Maksudnya bersyukur gitu ya. Jangan udah sampai situ lupa gitu kan, tapi harus selalu bersyukur. Alhamdulillah, makasih ya Allah, hari ini saya udah laku jualannya, mudah-mudahan besok terus. Nah, itu. Karakteristik wirausaha menurut Fadel Muhammad, itu ada kepemimpinan, inovasi, cara pengambilan keputusan, sikap tanggap terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien, visi masa depan, sikap terhadap resiko. Wirausaha itu ada banyak macamnya, ada memiliki kepercayaan diri, selalu mencari aktivitas, mampu mengendalikan diri, mengelola pekerjaan berdasarkan tujuan, penganalisis kesempatan, pemikir yang kreatif, mampu memecahkan masalah. Nah, ini yang paling terakhir, paling terakhir yang kalian inginkan. Ini ada tugas dari Ibu. Tugasnya yaitu kalian tulis di buku catatan kalian, terus nanti kalian foto, lalu kalian kumpulkan di Google Classroom. Google Classroom-nya udah pernah Ibu share masing-masing ya. Nanti kalau misalkan ada teman kalian yang tanya, tolong bantu share lagi. Tugasnya itu di sini ada uraikan konsep 10D by Grave. Di bawah ini yaitu pertama ada dream. Dream itu adalah mimpi. Mimpi itu di dalam kewirausahaan itu apa sih? Terus kedua ada decisiveness atau ketegasan. Ketegasan itu dalam wirausaha itu seperti apa? Terus yang ketiga ada doors, pelaku. Keempat ada determination,
penentuan. Yang kelima ada dedication, dedikasi. Yang keenam ada devotion, kesetiaan. Yang ketujuh ada detail. Yang kedelapan ada destiny atau takdir. Yang ke-9 ada dollars atau dolar. Yang ke-10 ada distribute atau mendistribusikan. Ini semuanya sudah Ibu share dari seri materi dan soal. Jadi nanti kalian buka Google Classroom-nya dan kalian mengerjakan di situ. Jadi nanti Ibu kasih tenggat waktu sampai hari Minggu. Karena kalian hari Senin sudah mulai UTS. Sampai sini ada pertanyaan? Materinya semua dari situ ya. Materi 1 sama materi 2. Jadi nanti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ kok. Ada pertanyaan? Apa Robi Jadi itu Saputra? materinya diurain ya, Bu? Iya, jadi misalkan tadi dream menurut siapa wirausaha, dream mimpi dalam usaha tuh apa, pengertian, jadi jatuhnya pengertian gitu, uraikan tuh. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Bu, Hani. ini absen kagak, Bu? Apa? Ini absen nggak, Bu? Absen nanti Ibu share ya. Nanti Ibu kirim di grup PKWU, nanti kalian isi dari situ ya. Ya ada, Bu. Makasih. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada. Ngotot Bu mau kasihan. Kenapa? Enggak Bu, Ahmad itu Sofa, teman kenapa saya. sih Ahmad Sofa? Kenapa? Enggak Bu, itu mah teman saya. Nggak jelas. Ibu, Bu. Ya, Yami. Ibu nanti tugasnya di Google Classroom. Iya, betul. Jadi kalian tulis dulu di buku, takutnya ada yang sulit punya laptop atau komputer. Jadi nanti kalian foto, baru kalian kumpulin di Google Classroom, ya. Oke, Bu. Terima Ya. kasih. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Jadi yang tadi Ibu jelasin, nih kalian kan lihat Ibu sudah pakai baju putih-putih. Jadi mulai hari ini Ibu sampai tanggal November itu Ibu sedang diklat. Jadi untuk Zoom-nya pasti ada jarang-jarang. Jadi nanti Ibu share di Google Classroom. Nanti kalau kalian ada pertanyaan langsung japri ke Ibu boleh atau tanya di grup ya. Ibu, Iya, Bu. Ibu, Ya. Apa? Iya, Bu. Ibu nanti kode Google Classroom-nya bisa dikirim lagi nggak, Bu? Boleh. Ntar saya share di grup PKWU ya. Iya, Bu. Baik. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Bu, maaf Bu, Apa? Mana nih yang ngomong? kerjakannya di buku tulis kan Bu? Iya. Yaudah, Iya, Bu, terima nggak kasih. apa-apa. Jadi kalian kan pasti punya buku tulis. Buku tulisnya tuh fokus di situ aja. Jadi maksudnya buku tulisnya misalnya PKWU aja di situ terus. Jadi jangan diutak-atik. Jadi biar nanti kalau misalnya ada tugas-tugas lain tetap di satu buku. Jangan dicampur ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nanti jangan lupa belajar tentang desain-desain. Nanti kalau misalkan kita udah mulai desain produk kemasan, kalian udah bisa, ya? Ibu, Iya, Yusi. Ibu, buku PKWU butuhnya satu buku aja kan, Bu? Latihan sama catatan gak usah dipisah. Nggak usah, satu buku aja. Jadi nanti kalau ada tugas di situ, kalau misalkan ada kesimpulan-kesimpulan juga semua di situ. Ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih. Iya, sama-sama Yusi. Ada lagi yang mau ditanya terkait pelajaran PKWU? Kesulitan, kecepatan, atau bosan? Jangan pernah bosan, tapi ya yang namanya belajar. Semangat kalian buat belajar PKWU? Semangat. Ya, Semangat. itu dong. Ibaratnya PKWU itu sama kayak kesenian belajarnya. Jadi kalian harus berpikir kreatif, inovatif ya. Nanti semester 2 kita mulai praktek.
Semester 1 udah mulai praktek, cuman prakteknya nanti kalian bikin sesuatu, misalnya kalian bikin, misalkan tadi siapa tuh Yami dan kelompoknya bikin kue bolu, nanti kue bolunya dibikin kemasan secantik mungkin, nanti dikasih ke ibu, nanti biar ibu nilai dari segi keenakan kuenya, dari segi kemasannya, seperti itu. Tapi nanti insya Allah ya, pas akhir project, pas UAS. Ada lagi? Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Nanti untuk UTS, materinya Ibu share ya, rangkumannya. Pokoknya nggak jauh dari materi 1 dan materi kedua, ya. Pokoknya Ibu sekali lagi kasih amanat. Selama pandemi ini, kalian jangan pernah merasa bosan belajar, merasa lelah atau apa. Lelah itu pasti, karena dunia itu tempatnya capek. Kalau nggak mau capek ya pulang. Pulang kemana? Pulang ke Allah. Itu kan harus dibilang misalnya kita masih muda, kita masih pengen banyak belajar. Jadi kalian harus semangat terus ya. Belajar dari rumah walau masa pandemi. Oke? Oke, Bu. Ya, jangan banyak main, banyak bantu orang tua sama belajar, ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu juga untuk keluarga kalian. Terima kasih atas waktunya, belajarnya. Diulang lagi, biar nggak lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.